Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 25 April 2022. Kita merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15-20. Kita diingatkan bahwa sebagai murid-murid Kristus kita punya tugas dan kewajiban untuk mewartakan Injil Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memanggil Markus saudara kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami mohon, gerakanlah hati kami agar kami pun selalu siap diutus dan mewartakan Injil-Mu kemana dan di mana saja, entah lewat perkataan maupun dengan perbuatan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita diutus untuk mewartakan Injil Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil Kristus. Dia berasal dari Yerusalem. Menurut cerita, rumahnya biasa digunakan sebagai tempat pertemuan umat Kristen. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi rasul Yesus. Dalam Injilnya, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu ingin menangkapnya, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan dirinya. Besar kemungkinan bahwa orang muda itu adalah Markus sendiri, karena cerita itu hanya ada dalam Injil Markus. Markus adalah keponakan Barnabas. Markus menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi ke Antiokhia dan Siprus. Markus sangat dekat dengan Petrus. Karena kedekatannya, Petrus menyapa Markus anak. Mengakhiri tulisannya dalam surat pertama yang kita dengar hari ini, Petrus berkata,
Salam dari anakku Markus. Sesudah Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir dan di sana ia disebut Hieronymus. Kemudian menjadi uskup Alexandria dan mati dibunuh karena Kristus. Jenazahnya kemudian dibawa ke Venesia dan relikuinya disimpan di Basilika Santo Markus. Lambangnya sebagai penulis Injil ialah singa raja gurun pasir. Dari riwayat hidupnya kita boleh katakan bahwa Markus sudah mengenal Yesus Kristus sejak masa mudanya. Kesaksiannya akan kehidupan Yesus Kristus sudah menjadi kekuatan baginya. Ia begitu setia mengikuti Yesus lewat memberi dirinya menjadi pendamping setia Paulus dan Barnabas dalam perjalanan mewartakan Injil Kristus. Dari pengalamannya dan ditambah dengan kesaksian Simon Petrus, Markus didorong untuk mengabdikan kisah kehidupan Yesus Kristus lewat tulisannya yang kita kenal sekarang, Injil Kristus menurut Markus. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Santo Markus karena lewat karya tulisannya yang begitu sederhana kita bisa mengetahui siapakah Yesus Kristus itu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injilnya hari ini, sebelum naik ke surga, Yesus menyampaikan perintah kepada para muridnya. Yang pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tugas ini bukan saja tugas dari ke-11 murid Yesus di saat itu saja, tetapi sudah menjadi tugas semua pengikut Kristus dari zaman ke zaman. Tugas kita di zaman ini. Yang kedua, Yesus juga memerintahkan para muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Katanya, usirlah setan-setan demi namaku. Roh Tuhan sudah ada di dalam diri setiap orang yang sudah dipermandikan. Kekuatan kuasa Tuhan disalurkannya kepada kita dan berkat kekuatan kuasanya, orang yang kita doakan juga akan mengalami kesembuhan. Yang ketiga, Yesus Kristus ingatkan bahwa kita adalah pewarta, pekerja Kristus. Sebagai pekerja, kita harus selalu tahu bertanggung jawab dan setia menjalankan tugasnya. Sebagai pemilik pekerjaan, pasti Yesus selalu dan sangat bertanggung jawab akan kehidupan para pekerjanya. Karena itu, jangan takut dalam menjalankan tugasnya. Dia akan selalu setia memperhatikan dan mendampingi para pekerjanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau Santo Markus bisa menjalankan tugasnya dengan setia dan rela mati demi Kristus, maka kita pun pasti bisa melakukan yang sama dan Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini maupun besok, kesetiaannya tidak pernah berubah. Kita berdoa semoga Tuhan menggerakkan hati kita, agar kita pun selalu siap diutus dan mewartakan Injil Kristus kemana dan di mana saja, entah lewat perkataan maupun perbuatan kita. Kita memohon Santo Markus dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.